Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bersyukur oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, malam ini kita bisa bersekutu bersama, bersatu hati, menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kehidupan kita akan enak, tidak akan ada masalah, tetapi Tuhan berjanji akan selalu beserta kita. Mari kita bersama-sama memuji dan menaikkan pujian ini. Tak pernah Tuhan berjanji. Tak pernah Tuhan janji hidupku takkan berduri. Tak pernah Dia janji lautan tenang, tetapi Dia berjanji kan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Janjinya Dia atur langkahku, janjinya Dia atur langkahku, janjinya Dia pegang tanganku. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu satu kali awan gelap kan berlalu, sang surya bersinar dengan megah, dan bulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Haleluya, Tuhan selalu memuaskan jiwa kami. Kami bersyukur kesempatan saat ini, Tuhan masih Engkau berikan kesehatan bagi kami. Dan saat ini kami bersatu hati memuji Engkau dan menaikkan doa-doa kami. Tuhan pimpin persekutuan kami pada malam hari ini. Tuhan sucikan, kuduskan kami supaya kami layak di hadapan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan persekutuan kami pada malam hari ini. Amin. Bapak Ibu, ibarat rusa yang selalu haus, selalu ingin dan rindu untuk minum air sungai, begitu juga jiwa kita, hati kita sebagai anak-anak Tuhan, yang mana firman Tuhan itu adalah menjadi kekuatan, menjadi penopang bagi kita dalam perjalanan kehidupan kita. Mari kita memuji Tuhan yang menjadi dasar malam ini. Doa-doa kita melalui firman Tuhan, kita angkat pujian seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu. Begitu juga jiwa kita rindu akan firman Tuhan. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang. Tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku. Tuhan, hanya Yesus pribadi yang mengenal hati kita. Hanya Engkau
Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita berdoa untuk memasuki renungan kita pada malam hari ini. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu, Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Berkati urapi setiap kami, untuk kami mengerti dan memahami, dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, renungan kita pada malam hari ini terambil dari Yesaya 51 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-23. Sangat jelas bagaimana Tuhan berbicara kepada umatnya, dan tema yang saya ambil di sini, Allah senantiasa terus memperjuangkan perkara-perkara umatnya. Tidak ada perkara yang Tuhan tidak perjuangkan. Dalam kehidupan kita ada banyak penderitaan. Siapa yang tidak mengalami penderitaan? Siapa yang tidak mengalami masalah? Bahkan Yesus sendiri pun mengalami penderitaan. Karena Tuhan ingin mendidik dan mengajar kita agar kita senantiasa bersandar berharap hanya kepada Dia. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kitab Yesaya ini mengingatkan dan mengisahkan akan umat Israel yang berada di pembuangan. Mereka mengalami penderitaan, tekanan hidup yang begitu berat oleh karena berada di bangsa lain. Mereka ditekan, dirongrong, dan mengalami persoalan-persoalan yang begitu berat. Oleh karena itu, Yesaya memberikan penghiburan melalui firman Tuhan yang datang kepada umat Israel, agar mereka senantiasa sadar. Oleh karena itu di ayat 9 dan ayatnya yang ke-17 sangat jelas bagaimana pesan itu mengingatkan, terjagalah, terjagalah kamu, hai umatku, terjagalah, bangunlah kamu, jangan tidur, jangan terlena di dalam penderitaan. Penderitaan membuat kita jauh dari Tuhan. Penderitaan, pergumulan, persoalan hidup membuat kita senantiasa lupa siapa Tuhan itu. Apalagi dengan situasi COVID-19 yang sudah beberapa tahun yang kita alami ini. Saya dan saudara mengalami. Bukan cuma sakit, tapi mungkin nyawa menjadi taruhannya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan, semangat bagi setiap kita agar kita tidak boleh lengah. Jangan takut. Oleh karena itu apa yang Tuhan sampaikan kepada Yesaya, bahwa dalam penderitaan, tekanan kehidupan, mengingatkan dan menyadarkan umat Israel agar jangan terlena. Manusia adalah fana. Manusia mungkin punya kekuasaan untuk merongrong. Manusia punya kekuasaan untuk menekan akan sesamanya. Tetapi mereka tidak berkuasa atas hidup kita. Karena Tuhan ada. Oleh karena itu, apa yang Tuhan sampaikan di ayat yang ke-12 sangat jelas. Akulah Tuhan yang menghibur kamu. Ini akulah Tuhan dalam penderitaan, dalam pergumulan, dalam pembuangan bangsa Israel. Sekalipun dalam penderitaan, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan tetap ada bersama dengan mereka, bersama saya dan saudara. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, di dalam tekanan-tekanan yang umat Israel alami, membuat mereka ingin lepas. Tetapi Tuhan katakan, jangan, dekatlah senantiasa. Oleh karena itu,
terjagalah kamu. Ini mengingatkan jangan terlena. Jangan kita menjauh daripada Tuhan. Jangan kita meninggalkan Tuhan. Seberat apapun pergumulan yang saya dan saudara alami, tetap kita ingat Tuhan ada. Mungkin hari ini kita tidak menceritakan ke siapapun. Dan hanya Tuhan dan saya dan kamu yang tahu persoalan setiap kita yang kita alami. Tapi ingatlah, kita belajar dari firman Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan kepada Yesaya untuk disampaikan kepada umatnya yang berada di pembuangan, agar mereka terus bertahan. Akan ada masanya, akan ada waktunya nanti mereka akan dikembalikan ke negeri perjanjian. Akan ada masanya, kebahagiaan itu akan menjemput. Akan ada masanya, penderitaan itu akan berakhir. Oleh karena itu kita diingatkan di sini bahwa penderitaan adalah sesuatu yang tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel agar mereka tetap mengingat kepada Tuhan. Karena itu ada beberapa hal yang perlu kita tahu dari firman Tuhan saat ini. Bahwa penderitaan, yang pertama penderitaan menegur umat Israel, menegur saya dan saudara. Agar kita sadar bahwa Tuhan ada. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Penderitaan yang kita alami mengingatkan kita untuk kita senantiasa tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekalipun penganiayaan tetap kita rasakan, tetapi Tuhan tetap ada beserta dengan kita. Yang kedua, Allah mengingatkan kepada bangsa Israel akan membebaskan mereka. Oleh karena itu, Allah mengingatkan kepada umatnya agar mereka bertahan di dalam pembuangan. Akan ada masanya, Allah akan membebaskan mereka agar mereka dibawa kembali ke tanah perjanjian. Yang ketiga, Allah mengingatkan umat Israel agar mereka senantiasa bertobat. Pertobatan itu pun juga diingatkan kepada saya dan saudara, bahwa dalam kehidupan kita ada banyak hal yang menyakiti hati Tuhan. Melalui perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita, menyakiti hati sesama kita. Tuhan mengundang kita untuk bertobat, meninggalkan semuanya itu dan datang kepada Dia. Dan yang keempat, inilah berita kebahagiaan yang Tuhan janjikan kepada umatnya. Bahwa pengampunan itu akan diberikan kepada umatnya yang mengasihi dan percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 di pasal 51 Yesaya tadi, bahwa Tuhan memberikan keselamatan, penghiburan. Janji itu ya dan pasti. Dan itu pun juga akan diberikan kepada setiap kita untuk mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu, apa yang Tuhan katakan, bahwa orang yang menindas dan menekan umatnya, Tuhan akan menghukum mereka. Itu bukan janji, tapi kepastian akan ada masanya. Tuhan akan nyatakan itu. Oleh karena itu, bawalah setiap persoalan-persoalan kita kepada Tuhan. Janji itu dikatakan oleh Yesaya di ayat yang ke-23, bahwa Tuhan akan menghukum mereka yang menindas dan menekan umatnya. Jangan takut, percayalah kepada Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan diri kita, membawa segenap doa-doa pergumulan kita kepada Tuhan melalui doa-doa syafaat kita. Datanglah kepada Tuhan, berlututlah senantiasa kepada Tuhan, tidak mengenal waktu. Kapanpun Tuhan mengundang setiap kita. Marilah kita datang kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin.